apa ya, nggak begitu susah untuk soal-soal ini. Soalnya adalah soal-soal yang kemarin dan ada beberapa yang baru aja ya. Yaitu adalah ini WA-nya tak matikan biar nggak enak. Oke, yaitu adalah materi ini adalah materi yang penguatan kemarin saja. Insya Allah kita minggu depan sudah mulai berubah ke listrik statis. Nah, di listrik statis nanti itu bab baru, ini adalah bab lama, sehingga nggak begitu susah sih, cuman melanjutkan saja. Dan saya akan mereview yang kemarin juga, kan, mereviewnya, yaitu adalah nah, ada yang tanya, Pak ulangannya gimana? Apakah per bab nanti aja ya ulangannya ya? Ulangannya nanti 2 bab sekalian aja karena masih ada beberapa ada kelas Pak Eko yang satunya itu masuk kesulitan di listrik ini, ya kan? Tapi kalau kelas kalian kelihatannya nggak ada masalah karena dilihat dari tugas sama dilihat dari cara mengerjakannya sudah baik. Kemudian apa ya? Nggak ada yang tanya itu loh, yang menjadikan saya bingung. Ya kan, kalau ada yang tanya saya malah lebih senang sekali ya, yang tanya yang senang sekali, sehingga ini salahnya di mana salahnya, yang tanya itu seringnya Dimas malahan karena memang serumah ya kan. Nah itu boleh kok lewat misalkan malu dengan Pak Eko tanyanya lewat Dimas, Mas itu ini tanyakan omnya gitu, itu boleh nanti dibahas ya, dibahas nggak ada masalah. Oke, kita share ya. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Cepat ini hari ini, tidak mungkin nggak nyampe 1 jam lah insya Allah. Arus searah, saya ulang share sekali lagi bahwa arus kemarin terbagi menjadi 2 ya, yaitu adalah rangkaian seri, ya kan, dan rangkaian paralel. Ini adalah contoh, ini seri gitu ya. Ini, nah ini seperti ini kemudian paralel, ulang-ulang terus biar mudeng. Oke. Ini adalah seperti ini. Oke. Nah, ini adalah R1, ini R2, ini R1, ini R2. R2 ya, ini R2. Nah, kemudian ini adalah E-nya. Nah, di mana kalau rangkaian seri yang sama adalah arusnya. Nah, arusnya I-nya itu sama. Loh, kenapa? Tapi V-nya yang beda. Loh, ini kenapa kok beda Pak? Karena ini kan ada I di titik percabangan ini ya, ini percabangan, maka akan ada cabang, kalau ini I1 maka ini I2, ini I3, kalau enggak ini I total, berarti ini adalah yang ke atas I1, yang ke bawah I2. Nah ini berarti berlaku persamaan bahwa I total sama dengan I1 per I2, yaitu hukum Kirchhoff, ya kan, hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1. Oke. Hukum Kirchhoff 1 ini sama saja, ya kan, hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1 yaitu adalah bunyinya jumlah arus yang masuk lewat titik percabangannya ini, aduh sorry. Ini nggak mau ini, Ctrl Z. Oke, ini ya, titik percabangan. Jumlah arus yang masuk titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan itu. Coba, sehingga kalau misalkan ada titik gini ya, thread, oke, ini review aja ya. Ini thread, kemudian ini dot. Ini misalkan ya, ada tanda, Pak, bolehkah saya gambarkan seperti ini semua, Mbak? Pak. Oke, dijawab coba. Ini bolehkah saya gambarkan seperti ini? Mungkin nggak sebuah rangkaian seperti ini? Mungkin nggak sebuah rangkaian gambar arusnya seperti ini? Enggak, Pak. Kenapa nggak mungkin? Nggak ada arus keluar. Oke, tidak ada arus keluar. Nggak mungkin. Berarti di sini harus, nah contoh ya, yang ditanyakan berapakah I5, misalkan di sini adalah 3, di sini 4, di sini 3-nya, di sini I3 ya, I3 di sini, I4-nya di sini. Oke, ini 3 ampere, 4 ampere, 5 ampere. Oke, berapakah I4?
12. Arahnya kemana? Keluar. Keluar. Oke, arahnya keluar. Ini keluar ya. Arahnya keluar. Berarti seperti itu, sehingga arahnya ini yang menentukan, ini keluar. Sebesarnya adalah oke, 12 ampere. Oke, seperti itu. Oke, ini adalah review kemarin ya. Kemudian ada review sekali lagi, yaitu adalah misalkan di sini adalah ada R, kemudian R, kemudian oke, terus kemudian seperti ini. Oke, berarti kita punya misalkan kemarin di kelas lain, yaitu plus minus, ini plus minus, ini min plus, terus kemudian R1, R2, R3, misalkan di sini sembarang aja 4 ohm, di sini 6 ohm, di sini 10 ohm, R3-nya ya. Kemudian di sini E1-nya adalah 5 volt, ini E2-nya adalah 10 volt, E3-nya adalah 10 volt. Oke. Ada dua cara yang mengerjakannya, ya kan? Ini tak disinikan aja ya. E3-nya 10 volt, R3-nya adalah 10 ohm. Oke. Pak, cara langkah yang pertama kemarin apa Pak? Yaitu menentukan arus. Nah, arusnya kayak gini misalkan. Yang kedua, kita menentukan apa lagi kemarin yang kedua? Yaitu adalah menentukan loop. Ya kan, yang ini pertama adalah menentukan arah arus. Loopnya ke sini, Pak. Oke. Nah, pertanyaan yang ketiga kemarin di pertanyaannya, berapakah berarti kan langkah 1, langkah 2 gitu ya. Nah, berarti kan langkah ketiganya sigma E sama dengan sigma V sama dengan sigma epsilon plus sigma IR sama dengan 0 gitu ya. Oke, E1 ini ketemu negatif dulu atau positif dulu? Min, berarti min E1. Nah, di sini E2 ketemu positif dulu atau negatif dulu? Plus E2, gitu ya. Terus E3-nya ketemu positif dulu atau negatif dulu? Positif dulu, gitu ya. Plus, ya min atau plus I-nya searah dengan loop, plus berarti I 4 ditambah 6 ditambah 10 sama dengan 0 gitu ya. Maka ketemunya min 5 plus 10 kemudian plus 10 lagi, oke, sama dengan minus I, karena I-nya ini kan plus ke kanan jadi min ya, berarti 20 gitu ya. Berarti I-nya sama dengan, ini adalah 15 per 20 minus, ya kan? Berarti min 3/4 ampere. Oke, seperti ini caranya. Ada yang mau tanya? Tidak ada. Nah, sekarang yang kedua. Kemarin ada yang tanya, Pak, kalau arahnya loop itu dibedakan, Pak, nggak ke kanan tapi ke kiri. Oke, kita masuk ya. Oke, di sini R, oke. Kita sama nggak kira-kira? Harusnya sama. Kalau tidak sama berarti pekerjaan kita salah. Oke, berarti di sini plus, oke. Nah, siap. Nah, seperti ini toh ya. Cukup ya. Terus kemudian kita kasih gambar yang sekarang pakai yang hijau. Apa yang hijau? Hijau kelihatan nggak? Oke. Yaitu langkah pertama sekarang adalah memakai arahnya. Berarti ini I-nya ke sana. Pak, I-nya jangan ke atas, Pak. Oke, ke bawah nggak apa-apa. Ini positif, ini negatif, negatif, positif, positif, negatif. Loopnya tadi berlawanan arah jarum jam. Kalau kita ambil yang searah jarum jam, ini berlawanan arah jarum jam. Tadi yang salah ya, berlawanan. Oke, sekarang. Oke, seperti ini kan. Oke, langkah pertama arus, langkah kedua loop, langkah ketiga adalah persamaannya. Berarti sigma V sama dengan sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Oke, kita masuk ya. Berarti otomatis oke, E1 yang ada di sini ketemu positif dulu toh. Berarti plus E1.
E2 yang di sini ketemu negatif atau positif dulu loopnya? Minus dulu, berarti min E2. E3 yang di bawah ketemu positif dulu atau negatif dulu? Min dulu, berarti min E3. Oke. Arusnya searah atau berlawanan? Searah, Pak. Berarti plus I. Oke. Dalam kurung sama aja kan? 4 plus 6 plus 10 sama dengan 0. Nah, maka kalau kita gambarkan berarti plus 5 min 10 sama dengan min, ya kan? Ke kanan kan jadi negatif tuh 20 I, ya kan? I. Oke. Maka I sama dengan per min 20, ya kan? Ini berapa nih? 5 dikurang ini berarti min 15. Berarti sama dengan 3/4. Pak, ini kok tandanya negatif? Karena ini harus ada keterangan arah kebalik I-nya. Ya kan? Arah I kebalik. Tapi kalau sini A-nya, I-nya benar. Lah ya kan? Terbukti kan? I-nya ini kan ke atas. Harusnya adalah bukan ke atas, tapi ke bawah. Nah, itu caranya. Sehingga simpulannya adalah loop itu mau ke kanan, mau searah jarum jam, mau ke berlawanan arus jarum jam. Kalau langkah-langkahnya tepat, maka jawabannya sama. Ada yang mau tanyakan? Kalau naik Tidak. Gimana? Sementara ini belum ada, Pak. Gimana? Dinyalakan aja, nggak apa-apa. Nggak jelas suaranya. Sementara ini Mbak Masa gimana? Sementara ini belum ada pertanyaan, Oh, Pak. belum ada pertanyaan. Oke. Siap. Lanjut ya. Oke, ini adalah inti dari mata pelajaran pada pada bab ini ya. Ini yang susah. Kemudian yang susah yang kedua adalah ditanyakan berapa V masing-masing itu. Oke, lanjut ya. Besar kuat arus yang mengalir dalam rangkaian. Wah, ini tak gampang banget, ya kan? Seperti tadi toh, ini lebih sederhana. Langkah pertama apa? Yaitu adalah usahakan gambar plus minnya itu disamakan dulu. Berarti misalkan saya ngambil, nah ini gambarnya melankolis. Berarti ini plus, ini min, ini plus. Nah, langkah pertama, gambarkan I-nya. I-nya kita masukkan ke atas, ya kan? I. Oke. Yang kedua apa? Loop-nya. Loop-nya kita arahkan ke sana, misalkan. Kita arahkan ke sana. Set. Oke. Loop-nya ke sana. Oke. Nanti ini kan tak kasihkan ke kalian tuh. Saya mengerjakannya searah jarum jam. Nanti kamu mencatat di buku catatannya bukan searah tetapi berlawanan. Semakin kamu bisa, berarti semakin akan asik itu, semakin asik. Oke. Berarti sigma V sama dengan sigma E plus sigma IR sama dengan 0, ya kan? Oke, E1 20. Ketemu positif dulu atau negatif dulu? Oh, positif dulu kan? Seret, kan ke sana tuh. Arah loopnya kan? Berarti plus 20. 12 ketemu positif dulu atau negatif dulu? Oh, positif dulu berarti plus 12. Oke. I-nya searah dengan loop atau berlawanan? Searah, berarti plus I. I, R-nya apa saja? 5 dan 5 dan 10. Berarti ini 5 plus 5 plus 10 sama dengan 0. Oke, berarti 22. Oke, 20. Oh, ya, 22. Ngawur. 32 sama dengan minus I, ya kan? Minus I. Oke. Terus ketemu berapa ini? 20 sama dengan ini ya. Berarti I-nya sama dengan minus 32/20 ampere. Salah atau benar ini? Oke, seperti itu ya.
Oke, ada yang mau tanyakan? Tidak. Pak, saya mau tanya. Ya, siap. Eh, Gimana? nentuin arah I itu sama cara nentuin bebas itu. Menentukan arah I apakah harus sama atau bebas gitu ya? Bebas. Iya, Pak. Tetapi nanti kalau arahnya kebalik, maka ketemunya nanti jadi kebalikannya. Berarti yang kalau ke atas misalkan ketemu negatif, nanti kalau ke bawah ketemunya nanti jadi positif. Langsung diuji coba ya sekarang ya. Oke, kita uji coba. Bener enggak itu? Oke, kita gambarkan. Ini adalah ada gambar. Oke, ini adalah R, ini R, oke. Terus ini adalah R, ini, seperti ini ya. Ini 5 ohm, oke. Di sini 10 ohm, ini 5 ohm, oke. Ini 20 volt, ini 12 volt, oke. Pak, kalau arah I-nya sebenarnya nggak atas tapi ke bawah, oke, kita ke bawah ya. Arah loopnya boleh ke sini aja, nggak apa-apa. Oke, kalau tadi kan searah ya, ini kita arah loopnya kita searah, kalau ini kita lawankan ya. Oke, kita sini aja. Kita langsung aja ya. Berarti 20 ini ketemu positif dulu atau negatif dulu? Positif dulu kan, plus 20. Oke. Kemudian 12 ketemu positif dulu, 12. I-nya kan berlawanan, berarti min kan? Oke, min. Berarti min I. Oke, min I kan? Oke, dalam kurung 20 sama dengan 0. Ya kan? Oh, sorry. Kok langsung kan? 5 ditambah 5 ditambah 10 sama dengan 0. Ya kan? Ini kan 32 sama dengan minus 20. Dan jadi plus kan? Oke, maka I-nya berarti adalah 32 per 20 ampere loop. Terbukti kan? Kalau arahnya ini kan kebalik nih, minus ya kan? Ini I ya kan, tanda minus, oke. Tanda minus berarti menunjukkan I itu arahnya kebalik, Oke. Seperti itu, Mbak. Mbak Masa itu Mbak apa Mas ya ini? Mbak, Pak. Oh, Mbak ya. Oke. Ada yang mau tanyakan? Makanya kalau tanya kameranya dinyalakan biar kelihatan, kan? Oke. Sip. Ada yang lain? Enggak ada. Kita lanjut. Nah, di sini. Wah, ini soalnya SMPTN nih. Soal sederhana tetapi kadang membuat orang jadi kacau kabeh. Sebuah voltmeter V dirangkai seperti yang terdapat dalam gambar. Ya kan? Jika saklar S ditutup, apa yang akan terjadi? Oke, kita lihat ya. Kalau ini terbuka, berarti di sini kan ini enggak ada. Kita gambarkan aja, wis. Kita gambarkan, berarti kan gambarnya akan seperti ini. R, oke. Ini R, nah gambarnya kan kayak gini. Ya kan? Ini voltmeter. Ini gambar yang pertama. Gambar yang kedua akan seperti ini. Ini R, oke. Nah, ini gambarnya. Ini ada tambahan R lagi, ini baru voltmeter. Nah, kan gini, aslinya kan gini. Berarti ini adalah posisi 1, ini posisi 2. Ya kan? Ini gambarnya, misalkan kita gambarkan R1 itu 10. Ini R-nya 10 ditambah 10. Berarti R1-nya itu kan sama dengan berapa? 10 ohm. Berapakah R? Nah, ini berarti kan jadi R paralel kan? R paralelnya berapa? Berarti kan R per 2 kan? Karena sama ya. Berarti 10 per 2. Ketemunya 5 ohm. 10 per 5. Ya, berarti di sini 5 ohm. Yang di sini adalah 10 ohm. Nah, apa yang terjadi? Ya kan? Apa yang menyebabkan V? Apa yang jadi V? Coba kita gambarkan. I sama dengan kan V per R. Ya kan? V itu kan sama dengan I kali R. Maka V ini sebanding dengan R kan? Ya toh? Kalau V1 itu sama dengan V, ya kan V1 sama dengan V, di mana R1 sama dengan 10, R2 ini sama dengan 5. Berapakah V2? Kalau ini sebanding?
Ayo berapa? Kalau V1 sama dengan V, R1 itu 10 ohm, ya kan? Kalau jadi R2 jadi 5 ohm, V2 akan nambah atau berkurang? Kalau V ini sebanding, Nambah. kalau V-nya sebanding dengan R, berarti kalau sebanding itu apa maksudnya toh? Aduh, payah mungkin. Nambah. Ini kan 10 ke 5 nambah atau berkurang? 10 ke 5 nambah atau berkurang? Berkurang. Berarti ini berkurang atau enggak? Berkurang, jadilah setengah V. Iya kan? Kenapa? Karena ini berkurangnya setengah, ya kan? Berarti jawabannya apa? Oh, gampang kan? Nah, kelihatannya soal gampang, tetapi ternyata membuat pusing juga, ya kan? Ini adalah analisis matematika. Inilah contoh-contoh soal SBMPTN. Oke. Soalnya kelihatannya gampang, tetapi ternyata beda ya. Oke, nanti ada lagi. Oke. Lanjut ya. Nah, sekarang besar arus total dalam aliran rangkaian. Nah, ini dilanjut aja ya, karena kamu sudah mudeng semua. Berarti ini sama berapa ini? 12 ohm. Ini 12 dengan 12 jadi paralel loh. Ya, gambarnya akan menjadi gimana? Gambarnya jadi gini, Pak. Oke. Berarti di sini R, berarti di sini 4 ohm, ini 12 ohm, ya kan? Sorry, berarti ini kan R paralelnya tuh. Berarti kan 12 per 2 kan, karena sama kan? 12 sama 2 berarti, nah ini sama dengan 6 ohm, kemudian sini kayak gini. Ini positif negatif. Ini negatif, di sini positif. Kamu pakai gini juga nggak apa-apa, Mas. Nah, no problem, sama aja kok. I-nya berapa sih? Oke, ini kan positif, ini negatif, di sini positif. Ini berarti kan mengurangi kan? Berarti sigmanya kan 18 dikurangi 8. Ya kan? Dibagi 4 ditambah 6. Berarti berapa? 10 dibagi 10 sama dengan 1 ampere. Oke, selesai. Arahnya bagaimana? Lah itu susah. Arahnya harus memakai hukum Kirchhoff. Arahnya mesti ke sini. Karena 18 lebih besar. Nah, arah I-nya ke sini. Ini cara cepatnya seperti itu. Apabila kalian sudah paham hukum Kirchhoff 1 yang tadi. Hukum Kirchhoff 2, hukum Kirchhoff 2 yang tadi. Yang sederhana ini. Nah, ini sederhana. Ini bisa langsung mencolok pakai ini. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Kan ini pilihan ganda. Ya kan? Oh, salah ini, Ding. Salah Pak Eko, ini salah. I sama dengan I sigma V per sigma R. Oke, betul. Nah, rumusnya salah. Ada yang mau tanyakan, Mas Mbak? Tidak ada. Adjustment. Nah, ini sama. Berarti di sini, ini kan R paralel kan? Berarti sama dengan 18 per 2. Sama dengan 9 ohm. Mesti ada yang tanya, Pak, itu bagi lurus kenapa sih, Pak? Sama saja sih. R paralel sama dengan kan 12 plus 12 kan? Berarti jadinya berapa? 2 per 12. Maka R paralel sama dengan 12 per 26 ohm. Nah, pokoknya kalau sama, langsung bagi 2 saja. Ya kan? Kalau 3 bagi 3 saja. Karena ini kan sama. Atau sama dengan, ini kan sama saja, 1 per R plus 1 per R, berarti menjadi berapa? 2 per R, maka R paralel sama dengan R per 2, berarti asal mulanya. Kemarin di kelas lain ada yang tanya gitu, Pak itu kok Pak Eko selalu bagi 2, kenapa? Ini loh asal mulanya, kan R dibagi 2 ini. Oke, kita lanjut. Berarti gambarnya akan berlaku gini, inilah. Ini R, ini plus gitu ya. Ini R lagi. Oke, ini adalah R paralel. Ini adalah 5 ohm, 2 ohm, 4 volt, 12 volt. Ini min plus, min plus. Oke. Min, oke. R paralelnya 9 ohm.
Berarti kalau misalkan kita memakai loop, oke, nggak apa-apa. Kita gambarkan loopnya, Pak Eko kok senangannya ke atas, ya wis tak ganti ke kiri. Nih, tak ganti gambar. Oke, berarti gambarnya misalkan I-nya ke sana, I-nya ke sana, Pak. Oke, I-nya ke arah kanan. Oke. Terus loop-nya ke sini, Pak. Oke. Boleh? Oh, boleh saja. Ya kan, arah ini adalah I-nya. Berarti sigma V sama dengan sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Oke ya? Oke, kita mulai ya. Berarti sigma E-nya yang di sini 12 volt itu ketemu negatif dulu atau positif dulu? Sret. Berarti kan ke sana kan? Oh, ketemu negatif dulu, Pak. Berarti min 12. 4-nya seret. Ketemu 4 dulu, plus 4 dulu. Oke, I-nya searah enggak? Oh, searah, Pak. Plus I. I dalam kurung 9, karena R-nya sama kan, seri kan? Oke, sama dengan 0. Berarti di sini adalah minus 8, ya kan? Sama dengan minus berapa nih? 16. I, ya kan? Maka I sama dengan minus 8/16 atau minus setengah ampere. Jawabannya A. Arahnya kebalik. Itu min 8 per min 16, Pak. Ini positif ketemunya. Jadi plus ya, plus ya. Oke, arahnya. Oke, enggak kebalik ya. Oke, sip. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Ada yang keluar satu ini. Siapa ini ya? Kita lanjut lagi. Nanti kelihatan. Saya lihat dulu ya sebentar. Yang terpental keluar siapa? Ada yang merasakan kesulitan untuk bergabung nggak di kelas ini? Kesulitan sinyal dan lain sebagainya. Jangan nomornya jangan diganti-ganti ya. Sebentar lagi akan ada injek pulsa dari Kemendikbud itu di koran-koran lagi rame, mbokan, jadi kan lumayan. Nomor yang di data yang kemarin jangan diganti, ya. Oke, ini yang keluar siapa nih? Ini siapa nih, Mbak Romi? Vivian ada? Vivian? Hadir, Pak. Oh ya, oke. Sip, ini pernah terpental tadi ya. Oke, kita masuk lagi, wis. Nggak apa-apa, wis. Alhamdulillah, karena sinyal susah banget ya, karena apalagi anginnya lagi besar banget. Oke, kita masuk lagi. Lah ini, dari percobaan suatu hukum Ohm, diperoleh grafik hubungan antara tegangan V dan kuat arus I, seperti gambar. Oke. Nilai hambatan yang digunakan dalam percobaan tersebut adalah ini. Kalian mau pakai ini terserah. Tapi Pak Eko biasanya ambil yang paling belakang. Berarti hambatan yang digunakan adalah berapa? Ini kan ini I di sini, ini V-nya ya kan? Maka I sama dengan V per R. Oke, V-nya berarti 3 dibagi R-nya adalah 1,5, berarti 2. Yang ditanyakan hambatan berarti 2. Berarti di sini hambatannya berarti I sama dengan V per R, maka R sama dengan V per I ya, salah Pak Eko. Berarti ini 3 dibagi 1,5 berarti sama dengan 2 ohm. Jawabannya D. Gampang kalau ini. Nah, ini jebakan. Solder dengan P1 ya, 50 watt. Terus V1 220 volt. Tegangan dipasang pada V2 110 volt. Nah, kan V2-nya 110 volt. Berapakah P2-nya? Oke. P itu kan sama dengan V kali I. Kalau ditambah seperti ini, V kali I, apakah bisa? Tidak boleh, ini salah. Ya kan? Tidak boleh
I-nya itu nggak boleh dicoret, nggak boleh. Loh, kenapa kok seperti itu? Karena, contoh gini Mas Mbak, ada sebuah lampu, ini lampu bola misalkan ya, lampu, dipasang di 110 volt, kemudian dibawa pindah ke orangnya ke wilayah 220 volt. Kira-kira yang sama apanya ini? Ada sebuah lampu dari 110 volt menuju ke 220 volt, ya kan? Jelas arusnya beda enggak? Beda, maka I-nya tidak boleh dicoret. I-nya nggak boleh dicoret. Yang sama apanya? Resistan dari lampunya. Karena samanya lampu nggak mungkin di sini warna merah ini jadi biru, nggak mungkin. Merah ya merah, hijau ya hijau, dan lain sebagainya. R-nya sama. Maka yang dicoret itu bukan R-nya, bukan I-nya, tetapi R-nya. Dan karena I sama dengan V per R, maka menjadi P itu sama dengan V kali V per R. Maka sama dengan P sama dengan V kuadrat per R. Ya kan? Per P sama dengan V kuadrat per R, maka ini hilang R-nya. Maka menjadi P2 per P1, misalkan ya, sama dengan V2 per V1 dikuadratkan. Nah, ini rumusnya ini. Nah, ini hati-hati ya, sering jebakan. Kelihatan, wah gampang, I-nya dicoret, salah, ya kan? Berarti P2 per P1, V2 per V1 dikuadratkan, berarti P2-nya berapa? Per P1 50 watt, ya kan? V2-nya berapa? 110 per 220 dikuadratkan, berarti kan P2 sama dengan 1/4 toh, dikalikan 50, karena ini kan setengah kuadrat ya, berarti menjadi 12,5 watt. Jawabannya B. Ini sering jebakan. Oke. Kemudian lagi, sebuah lampu pijar tertulis 100 volt, ya kan? Sini P1 100 volt. Oke. V1 220 volt. Oke, apabila dipasang pada tegangan V2X gitu ya, dan nyala lampu ternyata 25 watt. Oke, berapakah X? Berarti kan kita tadi ya, P2 per P1 sama dengan V2 per V1 dikuadratkan. 25 per 100 sama dengan berapa ini? P2X per 220. Kuadrat berarti ini diakarkan kan? Sama aja kan? Oke, berarti menjadi 1/4 diakarkan menjadi setengah. Oke, sama dengan X per 220, maka X sama dengan 110 volt. Jawabannya B. Ada yang mau ditanyakan, Mas Mbak? Gampang-gampangan ya. Nah, ini lebih gampang lagi nih. Oke. Berarti V-nya berapa ini? Ini yang ditunjukkan oleh angka 3 ini kan. Berarti V-nya sama dengan 3, angka maksimumnya 5, dikalikan yang ditunjukkan sini, kalikan 10. Berarti ini ketemu berapa? 2, ketemunya 6 volt. Ya kan? I-nya menunjukkan berapa nih? Oke, sama dengan 1,5 dibagi 5 dikalikan maksimumnya 5. Ini hilang ya? Berarti 1,5 ampere. Oke. Sekarang nilai hambatan yang ini. Berarti I sama dengan V per R. Ya kan? Berarti berapa nih V-nya? 6. Oke, kita jadikan R-nya aja. R sama dengan V per I. Berarti V-nya adalah 6 dibagi 1,5. 4 ohm. Oke, ada yang mau tanyakan, Mas Mbak? Dipersilahkan. Tidak ada? Nah, ini lagi. Pak, berapakah yang ini? Oke. R1 12, ini 12, ini 12. Maka R paralelnya jadi berapa? 12 per 2 kan?
6 ohm, ya kan? Langsungan aja ya, ini plus, ini min, ini plus, ini min. Berarti kan ini kan mengurangi ya, I itu kan sama dengan sigma V per sigma R, ya kan? Sama aja kan? Atau sigma E per sigma R plus R. Oke, sigma R plus R. R-nya adalah R dalam. Kalau R dalamnya ada, ya kan? R1 12, R2 12, R3-nya adalah 3, R4-nya 6 ohm. Oke, gini ya. Oke, berapakah ini? Berarti kan E1 adalah 6, E2 kan berarti dikurangi kan? Ya kan? E2 sama ini kan berarti yang satu adalah 12 min 6. Karena apa? Berlawanan voltasenya, ya kan? Kita mencong aja ya, cepet ya. Berarti sama dengan 6, ya kan? 6 yang ada di sini ditambah 3 ditambah 6. Berarti sama dengan 6 per berapa nih? Arus listriknya 6 per 15 ampere. Loh, kok nggak ada jawabannya? I sama dengan, betul? Nggak ada jawabannya berarti. Ya nggak masalah. Yang penting sudah benar kita. Berarti 12 dikurangi 6, 6 ditambah 3 tambah 6. Oke. Seperti itu. Oke, sekarang ini. Oke, dua lagi ya, seperti ini. Pada gambar rangkaian listrik A, B, C, D, E adalah lampu pijar identik. Oke, contoh nih, contoh. Kalau di sini I-nya sama dengan 9 ampere, ya kan? Ini ada IB, ada IC, ID, lah ini ID, I. Oke, nyala lampu, ini sama dengan identik dengan I. Berarti I semakin besar, maka nyala lampu semakin terang, ya kan? Terang, ya kan? Terang lampu ini identik dengan I. Oke. Kalau di sini I-nya 9, maka IA-nya berapa? Kan sama saja IB sama dengan IC, berapa jadinya? 9 ampere. Ya kan? ID itu kan sama dengan IE, ya kan? Sama dengan 9 ampere. Kenapa? Rangkaian seri. Ini kan seri. Kalau seri kan semuanya sama. Ya kan? Kalau lampunya D ini dinyalakan, maka yang bersangkutan D sama E ini, yang ada titik D sama E itu mesti salah. Ini salah mesti. Ya kan? Kenapa? Lampunya selalu 9 ampere. Tidak ada pengaruh dengan D. Ya kan? Tidak ada pengaruh B kan? Kalau B dilepaskan tetap ini 9, ini 9. Ya kan? Nah, bagaimana kalau B itu dilepas? Maka menjadi IA plus IC itu sama dengan 9. Berarti antara I kalau misalkan sama ya, berarti 4,5 ampere. Berarti kalau begitu nyala yang lebih terang akan ada pada A dan C. Karena apa? I-nya yang tadi. Ini soal UN ini. UN dari pusat. Tahun 2 tahun kemarin kalau nggak salah. Pak, saya mau Boleh. tanya boleh apa? Silakan. Boleh. Silakan. Kalau tadi kayak dalam hati saya menjawab itu Pak, kan ABC kan paralel. Ya. Ya. Jadi arus itu masuknya ketiga itu, tapi kalau yang D sama E kan seri, jadi apa ya, arusnya itu sama dengan 9. Ya, terus? Itu penjelasannya gimana ya Pak? Jadi kalau menurut saya itu jawabannya yang DE. Kalau itu penjelasannya gimana ya Pak? Jika lampu B dilepas, lampu yang menyala. Siap. Kita layani. Berarti. Oh, kok bisa menggema gitu? Makanya apa ya, Mas? Mas Wildan? Nggak tahu Mas Pak. Wildan? Mas Wildan? Nggih Pak. Nggak tahu Pak.
Oke, wis ra apa-apa, ndak apa-apa wis. Nah, oke kita masuk lagi ya. Oke, kenapa kok DE? Ini kan seri Mas ya. Jika lampu B dilepas, lampu yang menyala lebih terang adalah yang mana? Kalau ini dilepas. Oke, kenapa? Karena kalau misalkan di sini ya, coba nanti saya lihat lagi ya. Nah, di sini. Nah, kenapa kok seperti kalau misalkan dilepas jebret ini dilepas otomatis nyala yang lebih terang yang mana? Ini kan RRR gitu kan ya. Oke, RRR misalkan ya. Kalau ini kan tetap 9, Mas. Ini kan tetap 9 ampere. Karena seri kan, sumbernya kan sama. Nah, terus kemudian kalau ini misalkan dilepas, otomatis kan yang berubah cuma C sama A saja. C sama A saja. Iya ya, angel ya. Oke, nanti saya kasih minggu depan, saya kasih dengan hitungan matematikanya, ya. Minggu depan dengan hitungan matematikanya. Iya, Pak. Oke, yang lain ada, bagus banget. Tidak ada, kita lanjut. Oke. Perbandingan panjang kawat dan AB ini adalah merupakan namanya jembatan Wheatstone. Wheatstone ya, jembatan Wheatstone. Jembatan Wheatstone itu apa? Jembatan di mana apabila galvanometer ini sama dengan 0, maka perkaliannya ini adalah sama. Ya kan? Nah, R itu kan sama dengan rho L per A, maka R ini sebanding dengan L. Ya kan? Maka perbandingan 8 kali R, ya, L BC itu sama dengan 32 dikalikan panjang LAB. Ya. 8 kali LBC sama dengan 32 kali panjang LAB. Ini panjangnya. Yang ditanyakan kalau panjang LAB banding LBC, berarti LAB dibanding LBC berarti sama dengan, berarti LAB dibanding LBC berarti 8 dibanding 32. Berarti sama dengan 1 dibanding 4 kali. Jawabannya adalah A. Seperti itu Mas Mbak. Ada yang lain? Monggo. Pak. Tidak ada. Pak. Ada, Pak. Ya. Yang terakhir tadi, Pak, saya mau tanya. Berarti dapat disimpulkan bahwa yang 8 ohm itu kawannya yang AB nih, Pak. Yang mana? Berarti yang 8 ohm itu kawannya yang AB, terus yang 32 ohm itu kawannya yang BC, Pak. Iya. Oh, ini, Pak. Ini 8 ini perkalian silang. Nah, ini aslinya kayak gini, Mas. Aslinya gini. Nah, ini R di sini ya. Ini R. Di sini adalah galvanometer. Nah, gini kan. Nah, ini adalah ada gambar yang kayak gini. Nah, ini namanya jembatan Wheatstone, ya kan? Bisa juga namanya bridge, ya kan? Bisa juga. Kalau ini R1, ini R2, ini R3, ini R4, apabila galvanometer itu menunjukkan 0, apabila menunjukkan angka 0, kalau tidak menunjukkan angka 0 tidak berlaku loh ya. Berarti ini adalah perkalian silang. Oke, perkalian silang, ya kan? Berarti berlaku R1 kali R3 itu sama dengan R2 kali R4. Paham ya? Oke, nah karena R itu sama dengan rho L per A, maka kan R itu sebanding dengan L tuh. Ya kan? Sebanding dengan L kan? Maka kita jadikan berarti 8 kali RBC harusnya kan? Tapi karena sebanding LBC. Oke? Nah, 32 kali LAB seperti itu. Oke, ada yang lain? Tidak ada. Oke. Nah, sekarang ada lagi tadi Mbak Pinkan kelas 12. Berapa? 12 Pinkan itu kelas 12 berapa ya? 12.2 ya? Oke. Tanya Pak, itu nah ini tanya gini aja. Tanya efisiensi.
Oke, efisiensi. Yaitu efisiensi itu adalah ya kan daya keluaran dibagi daya masukan kali 100%. Kan? Daya keluaran dari daya masukan atau P output ya kan P output P2 dibagi P1 kali 100%. Karena P sama dengan V kali I, maka sama dengan P itu sama dengan V2 kali P1, ya kan? I2 dikalikan A1 I1 kali 100%. Ini adalah efisiensi, Ini asal mulanya dari mana, Pak? Yaitu adalah trafo ini, transformator. Transformator itu kan dibagi dua, yaitu adalah ini sebetulnya bukan bab ini ya, tapi nggak apa-apa, yang tadi Mbak Pinkan namanya kalau nggak salah. Yaitu transformator itu ada, yaitu adalah ada input di sini, kemudian output ke sini. Berarti kalau di satu listrik di sini dengan V1 dengan I1, maka akan menjadi voltase V2 I2, ya kan? I2. Nah, di sini ini adalah transform atau trafo, ya kan? Trafo itu berbunyi gini. Berarti V1 I1 lah. Trafo itu dibagi dua. Yaitu adalah apa ya kelalen aku, yaitu menaikkan sama menurunkan tegangan, nah, menaikkan tegangan sama menurunkan tegangan. Oke. Nah, trafo itu ada namanya efisiensi. Nah, ini efisiensinya, Nah, efisiensi itu apa sih, Pak? Ya seperti halnya gini, contoh, Wildan makan 5 piring hari ini, oke? Ternyata pas pelajaran dia tidur terus. Nah, ini terus ngorok terus. Efektif nggak? Dibanding dengan Wildan makan 1 piring, nah kan setengah piring misalkan ya, setengah piring, tapi dia selalu oke, energik, belajar terus. Efektif mana atas dengan bawah? Efektif bawah, ya kan? Kenapa kok gitu? Karena efektivitas atau efisiensi itu adalah keluaran, ya kan, dibagi masukan kali 100%. Contoh lagi, Mbak Wanda misalkan ya punya modal 110 coba, punya modal 100 juta atau 1 juta, ya kan? Kemudian dia dijual barang itu, ya kan? Dibelikan apa, kemudian dijual. Harganya menjadi 1.100.000 rupiah. Nah, sekarang Wanda punya modal 50.000. Ternyata hasilnya menjadi 100.000. Efektif mana dia? Efektif yang bawah. Kenapa? Karena hasil dibagi modal. Sama saja dengan ini trafo. Efektivitasnya itu dari luar, dari keluaran dibagi modal. Oke, itu adalah yang ditanyakan oleh Mbak Pinkan dari kelas 12.2 kalau nggak salah. Ya, 12.1 bocah pinter-pinter, nggak ada yang tanya. Kalau misalnya efektivitasnya semakin tinggi, berarti trafo itu semakin berkualitas atau gimana, Pak? Iya, semakin berkualitas, semakin bagus. Efektifnya berapa? Misalkan, tapi ingat, tidak ada sistem dalam fisika, tidak ada sistem dalam sebuah di dunia ini yang efektivitasnya 100%, nggak ada ya. Misalkan saya modal bensin 1 liter, itu tidak mungkin saya pakai dengan daya sesuatu yang 1 liter pula, nggak mungkin.
Kenapa? Karena mesin ada panas, mesin ada kotoran, kerak dan lain sebagainya, ya kan? Contoh Mbak Masa makan enak-enak, nasi segala macam, 2 piring misalkan, 2 piring, maaf padahal lebih ya dari itu ya saya, ya kan? Nah, kalau misalkan 2 piring, kemudian dia kok kerjanya itu sampai energinya sama dengan 2 piring, itu nggak mungkin. Karena masa ada kalau tidur ngorok, ya kan, misalkan, ya kan. Kemudian kalau pagi-pagi dikeluarlah feses, ya kan, ada keringat dan lain sebagainya, sehingga efektivitas sebuah mesin di dunia ini tidak mungkin 100%. Paham ya, Mildan ya? Iya, Pak. Oke. Yang lainnya, monggo. Wah, cakep banget. Oke. Kalau tidak ada, record saya matikan.